sudah dikeluarkan sudah dari rumah. dikeluarkan. Anaknya namanya siapa Bu? Anaknya anak K, Bu. Nggih. Berapa umurnya Bu? 3 tahun, Bu. Oke, laki-laki ya? Iya. Oke. Saya akan menjelaskan pertama pada anak cedera seperti anak ibu. Nanti waktunya kurang lebih 10 menit. Apakah ibu bersedia? Iya. Bersedia. Baik ibu, permisi ya. Kita tutup dulu pinanya. Jadi pertolongan pertama cedera pada anak adalah perawatan yang diberikan secara langsung kepada orang yang terluka di tempat, misalnya seperti anak ibu di rumah. Jadi ibu bisa nih melakukan pertolongan pertama di rumah. Cedera itu ada 5 jenis Bu. Ada kecelakaan, kemudian tersedak, memasukkan benda asing di hidung, memasukkan benda asing di telinga, atau luka bakar. Jadi ada 5 jenis nih kecelakaan. Nanti kita coba bahas satu persatu ya. Seperti itu. Nah, yang pertama nih cedera pada saat kecelakaan. Jadi misalnya nih pas kecelakaan entah jatuh, kan biasa memar tuh ada kebiruan atau kemerahan seperti itu. Itu bisa dikompres dengan air dingin atau air es. Ya, tujuannya apa? Untuk mengurangi lebam dan menghentikan perdarahan. Seperti itu. Selain untuk menghentikan perdarahan, bisa juga untuk menghilangkan nyeri. Kemudian bisa juga ditambahkan dengan memberikan obat anti nyeri. Nah, kalau misalnya nih memarnya semakin parah atau kejadiannya di bagian kepala rawan, misalnya di atas telinga atau kepala bagian belakang, nah, itu kalau misalnya terjadi pembengkakannya semakin parah, boleh langsung dibawa ke rumah sakit. Jadi, kemudian kita akan bahas kalau misalnya terjadi luka, ya Bu ya. Harus bersihkan dulu lukanya supaya apa? Supaya memberhentikan perdarahan. Bisa dengan cairan steril. Kalau misalnya mau memberhentikan perdarahannya, bisa menutup luka dengan kain atau kasa. Kemudian nanti kalau misalnya lukanya terbuka, itu boleh ditekan Bu lukanya supaya tidak berdarah ya, Bu. ya, supaya perdarahannya berhenti. Nah, kemudian kalau misalnya nih kecelakaannya patah tulang misalnya, nah, itu misalnya bagian tangan nih, jadi bagian tangan itu harus sampean buka dulu pakaiannya. Kalau misalnya cederanya lukanya terbuka, itu bisa dibalut atau dibidai cederanya, bagian cederanya. Kemudian segera hubungi rumah sakit terdekat atau puskesmas terdekat. Kemudian Bu, untuk kasus seperti tersedak itu tuh, ini kita pakai peraga ya Bu ya, nggak apa-apa. Peraga. Nah, pakai peraga ya Bu ya. Letakkan posisi dedenya tengkurap dengan kepala lebih rendah. Jadi kayak gini. Jadi posisi kepalanya lebih rendah dibandingkan badannya. Seperti itu. Atau anak ibu, kalau misalnya terjadi ya. Kemudian berikan pukulan 5 kali dengan menggunakan tumit dari telapak tangan pada bagian belakang anak. Seperti ini. Sebanyak 5 kali ya Bu ya. Nah, bisa juga bila misalnya nih tidak ada perubahan nih setelah dilakukan pukulan tadi. Kemudian belakang anak, nah kemudian ini dedeknya bisa dihadapkan ke berbalik badan seperti ini dengan ibu. Kemudian pertemukan kedua tangan ibu, ngepal ya seperti ini ke bagian bawah, seperti ini bagian bawah perutnya, pernapasannya ya. Kemudian ibu ditekan ke belakang, dihentakkan ke belakang sebanyak 5 kali sama dengan seperti ini. Seperti itu ya. Nah, jika setelah dilakukan pertolongan pertama, boleh dicek bagian mulutnya, apakah ada benda asing yang menutup bagian mulutnya, apakah bisa diambil atau enggak. Kalau misalnya setelah dilakukan pertolongan pertama tetap tidak ada perubahan nih, boleh dedeknya langsung dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat, misalnya ke
kemudian saat kemasukan benda asing di hidung, ini lagi hidung ya. Nah, itu tuh bisa kok benda asingnya diambil dengan benda tumpul tapi lembut. Misalnya ujungnya kayak silikon gitu Bu, jadi tidak akan melukai bagian hidung. Kalau semisalnya setelah diusahakan di rumah tetap nggak bisa keluar bendanya, boleh dibawa ke rumah sakit atau puskesmas terdekat buat dimintai pertolongan oleh tenaga kesehatan untuk mengeluarkan benda asingnya. Kemudian kalau misalnya benda asingnya itu berukuran kecil, cara mengeluarkannya adalah dengan memiringkan kepala ke arah bagian telinga yang kemasukan benda asing. Jadi misalnya nih telinganya sebelah sini yang kemasukan benda asing. Nah, jadi telinga ini dimiringkan seperti ini. Nah, tangan yang lainnya itu menepuk bagian sebelahnya seperti ini. Ya, tapi jangan terlalu keras ya. Takutnya nanti malah menambah cedera. Gitu. Ya, nggak pelan-pelan ya. Kemudian setelah itu, nah itu kan kalau misalnya kemasukan benda asing. Kalau misalnya kemasukan serangga, bisa meneteskan minyak zaitun ke dalam telinga yang kemasukan serangga. Itu tuh fungsinya supaya serangga yang ada tuh mati, jadi berhenti bergerak Bu, dan juga lebih mudah kita buat ngambil. Itu. Kalau misalnya nih yang kemasukan biji-bijian, itu sebaiknya bisa digunakan mengambilnya pakai korek kuping, atau zaman sekarang banyak kok alat pinset atau korek kuping yang kayak ada senternya, banyak lah bentuknya ya Bu ya, lebih mudah daripada katembat. Kalau katembat itu biasanya mudah lepas. Nah, kalau misalnya kemasukannya biji-bijian, itu penanganannya beda sama yang masuk binatang. Kalau binatang kan bisa dikasih minyak zaitun supaya mati. Kalau biji-bijian itu dihindari untuk memasukkan minyak zaitun ataupun air. Karena kalau misalnya kemasukan benda cair nih, biji-bijiannya malah ngembang, malah semakin sulit dikeluarkan. Seperti itu. Nah, yang terakhir nih Bu, misalnya kejadiannya dengan luka bakar. Ya, kalau luka bakar itu bisa dialiri dengan air biasa atau air mengalir selama 10 menit. Jadi setelah luka dialiri kan. Nah, jika tidak ada air, tutupi dengan kompres lembab. Jadi kalau misalnya nggak ada air mengalir nih, ya kan, atau susah aksesnya, jadi boleh kok pakai air mineral, handuk atau kain bersih, ditutupin. Ya. Kemudian tutup bagian lukanya dengan perban atau kain bersih tersebut yang nggak lengket ya. Kalau lengket nanti malah memperparah area luka. Seperti itu. Pastikan perban atau kain menutupi seluruh daerah kulit yang terbakar. Untuk meredakan rasa sakit, bisa menggunakan tanaman lidah buaya. Nah, lidah buaya itu sangat bagus buat ngurangin cedera karena luka bakar. Kemudian bisa setelah, kalau misalnya cederanya nggak terlalu besar, bisa ditangani di rumah. Tapi kalau misalnya cederanya luka bakarnya besar, boleh dibawa ke puskesmas atau klinik atau rumah sakit terdekat. Seperti itu. Ada pertanyaan Ibu? Jelas aja ya. Jadi kalau misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kalau misalnya masih bisa ditangani di rumah, ditangani di rumah. Kalau misalnya tidak ada perubahan, boleh langsung dibawa ke fasilitas kesehatan. Seperti itu. Oke, Ibu, itu dulu penjelasan dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Semoga kejadian dedenya tidak terulang lagi. Amin. Iya, mari Bu. Waalaikumsalam. Dokumentasi.